Malam itu, angin seperti membawa bisikan dari masa lalu. Bisikan tentang seorang anak yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini. Namanya Ardi. Anak laki-laki yang kini menjadi tumbal kedua, setelah kakaknya, Sinta, dikorbankan 7 tahun lalu. Namun rencana itu hancur, sebab Ardi berhasil lolos dan berlindung di rumah neneknya. Satu-satunya orang yang mengetahui seluruh rahasia hitam keluarganya. Dan malam ini, kegelapan mencoba menagih apa yang mereka anggap haknya. Sementara Ardi, berjuang menolak takdir yang seharusnya menjadi kematiannya sendiri. Sebelum cerita dimulai, pastikan lampu dimatikan, pasang earphone, dan siapkan hati untuk mendengar kisah yang tidak semua orang berani mendengarnya sampai akhir. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena satu klik darimu membuat channel ini terus hidup, dan memberiku tenaga untuk menghadirkan cerita-cerita gelap lainnya. Jangan lupa like, dan tinggalkan komentar jika kau sanggup mendengarkan cerita ini sampai akhir. Aku tidak pernah mengira bahwa keluargaku sendiri adalah alasan kenapa hidupku selalu dikelilingi rasa takut. Dulu, aku punya seorang kakak perempuan bernama Sinta. Dia orang yang paling sering menenangkan aku. Saat malam-malam di rumah terasa begitu dingin dan mencekam. Tapi sejak usia 14 tahun, kakakku tiba-tiba meninggal. Kata orang-orang, ia sakit. Kata tetangga, ia kerasukan. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang lebih gelap dari itu. Setelah pemakamannya, aku dibawa pergi oleh nenek. Aku tidak boleh tinggal di rumah orang tuaku lagi. Nenek cuma bilang, kamu ikut nenek sekarang. Jangan tanya apa-apa. Nada suaranya waktu itu, bukan nada yang meminta, tetapi melindungi. Baru setelah aku tinggal di rumah nenek selama beberapa bulan, aku menyadari sesuatu. Rumah nenek terasa jauh lebih tenang daripada rumah ayah dan ibu. Tidak ada suara langkah kaki di lorong ketika semua orang sudah tidur. Tidak ada bisikan-bisikan dari balik pintu kamar mandi di tengah malam. Tidak ada suara ketukan yang selalu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Tapi ketenangan itu hanya berlangsung singkat, sampai suatu malam nenek memanggilku dengan suara pelan. Ardi, sudah waktunya kamu tahu. Nenek duduk dengan wajah pucat, seperti sedang menyimpan beban berat bertahun-tahun. Ia berkata perlahan, seakan takut ada sesuatu yang mendengar. Ayah dan ibumu bukan hanya mengejar kekayaan. Mereka menempuh jalan yang tidak boleh disentuh manusia. Aku tidak mengerti, sampai nenek melanjutkan. Sinta, kakakmu, bukan mati karena sakit. Dia dijadikan tumbal pertama. Seluruh tubuhku mendadak gemetar. Aku ingat kakakku sering mimpi buruk sebelum meninggal. Sering mengigau, sering menangis tanpa sebab. Dan malam sebelum ia meninggal, ia memelukku kuat sekali sambil berbisik. Kalau aku tidak ada, jangan tinggal di rumah itu lagi. Jangan pernah. Aku tidak menyangka, itu peringatan terakhir darinya. Nenek menatapku lama, lalu berkata, dan sekarang, sudah masuk masa tumbal berikutnya. Dan mereka mencarimu Ardi. Sejak malam itu, hidupku berubah. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mata, aku merasa ada bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Seolah menunggu, kapan aku sendirian, kapan aku lengah. Sampai pada suatu malam, ketika hujan turun sangat lebat, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah nenek. Disusul suara ketukan keras di pintu. Nenek langsung berdiri dan menarik tanganku masuk ke kamar. Jangan keluar. Apapun yang terjadi, jangan panggil nenek. Jangan jawab suara apapun. Aku mengangguk, walau tubuhku sudah gemetar hebat. Dari balik pintu kamar, aku mendengar suara ayah. Mak, buka pintunya. Kami cuma ingin bicara. Lalu disusul suara ibu yang lebih pelan, tapi terdengar lebih menyeramkan. Mak, anak itu harus kembali. Nenek tidak menjawab sedikit pun. Ia hanya berdiri di depan pintu dengan suara nafas berat, seperti sedang menahan sesuatu yang tidak terlihat. Lalu tiba-tiba suara ayah berubah. Suaranya menjadi berat, dan tidak seperti manusia. Serahkan dia. Sudah waktunya. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Suara itu bukan suara ayahku lagi. Ada sesuatu yang ikut berbicara melalui dirinya. Ketukan pintu berubah lebih keras, lebih marah. Lalu tiba-tiba, semuanya berhenti. Sunyi. Tidak ada suara apa-apa. Aku sempat berpikir mereka sudah pergi. Sampai terdengar bisikan tepat di belakang jendela kamarku. Ardi, keluar. Kakak mau ajak Ardi pulang. Suara itu, suara kakakku. Suara Sinta. Dari luar jendela, terdengar ketukan pelan. Aku tahu kakakku sudah meninggal. Aku tahu itu bukan dia. Tapi mendengar suara itu membuat dadaku sesak dan mataku panas. Nenek langsung datang, membuka pintu kamar, dan berkata tegas. Jangan dengarkan, itu bukan Sinta. Itu yang mereka kirim. Ia menarikku menjauh dari jendela. Di luar sana, suara itu berubah tertawa. Tawa yang pelan, namun membuat tengkuku terasa dingin seperti es. Hanya malam itu yang bisa kulalui tanpa diambil paksa.
Karena nenek melindungiku dengan sesuatu yang tidak ku mengerti. Tapi sejak kejadian itu, aku sadar satu hal. Ayah dan ibuku sudah bukan manusia sepenuhnya. Mereka sudah mengikat perjanjian yang tidak bisa diputus. Dan mereka hanya butuh satu hal lagi untuk menyempurnakan kekayaan mereka, yaitu aku. Dan malam-malam berikutnya, akan menjadi jauh lebih buruk. Sejak malam ketika suara yang menyerupai kakakku mengetuk jendela itu, hidupku tidak pernah kembali tenang. Nenek semakin sering berjaga sampai larut malam. Ia selalu berjalan pelan di sekitar rumah sambil membawa tasbih tua miliknya. Kadang-kadang aku melihat ia membakar sesuatu di dapur, sambil melafalkan doa yang aku tidak mengerti. Aku hanya bisa menurut. Karena setiap kali matahari tenggelam, suasana rumah nenek berubah. Seakan ada yang berputar-putar di sekitar dindingnya. Nenek pernah berkata, mereka tidak akan berhenti, sampai mereka mendapatkan tubuhmu. Dan kalimat itu terus menempel di kepalaku sepanjang hari. Malam itu, nenek memanggilku ke ruang tengah. Hujan belum turun, tapi angin bertiup sangat dingin. Nenek duduk bersila, wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya, seolah semalaman ia tidak tidur. Ardi, dengarkan nenek baik-baik. Perjanjian orang tuamu dengan pesugihan itu sudah memasuki masa terakhir. Mereka butuh tumbal kedua untuk menyempurnakan permintaan. Aku menelan ludah. Tumbal kedua, itu artinya, aku. Nenek melanjutkan dengan suara yang hampir bergetar. Sinta adalah tumbal pertama. Mereka menyesali itu, tapi mereka tetap meneruskannya. Dan sekarang, mereka ingin mengambilmu untuk menutup perjanjian. Aku tidak menjawab. Aku tahu kalau aku membuka mulut, aku mungkin akan menangis. Bukan karena takut mati, tapi karena orang tuaku sendiri yang menginginkan itu. Nenek menarik nafas panjang. Kalau mereka gagal mengambilmu, maka tumbal itu akan berbalik. Dan yang diambil, adalah orang yang membuat perjanjian itu. Aku langsung menatap nenek. Berarti, ayah dan ibu? Nenek mengangguk perlahan. Ya, namun sebelum itu terjadi, mereka akan mencoba segala cara untuk mendapatkanmu lebih dulu. Hatiku terasa seperti diremas. Aku tidak ingin mati. Tapi aku juga tidak ingin melihat ayah dan ibu mati karena kesalahan mereka. Namun sebelum aku sempat berbicara lagi, lampu rumah tiba-tiba padam. Gelap total. Seolah ada tangan besar yang menutupi seluruh rumah. Dari luar, terdengar suara seperti angin berputar. Tapi bukan angin. Suara itu lebih seperti sekelompok orang berbisik bersamaan. Nenek berdiri perlahan, wajahnya berubah tegang. Dia datang. Aku gemetar. Siapa? Nek? Nenek menelan ludah. Makhluk yang menjaga perjanjiannya, penjaga pesugihan itu. Ia datang untuk menjemputmu. Jantungku seketika berdetak sangat keras. Tiba-tiba, jendela di ruang depan terbanting keras dari luar. Disusul suara cakaran, seperti kuku panjang menggesek kaca dengan paksa. Suara itu merambat ke seluruh jendela rumah, seolah mengelilingi kami. Aku merapat ke dinding, berusaha menahan gemetar. Lalu aku mendengar suara lain. Suara lelaki, tapi berat, sangat rendah, dan serak seperti suara dari perut bumi. Buka pintu. Aku langsung menutup kedua telingaku. Tapi suara itu tetap terdengar, seolah masuk langsung ke kepalaku. Ardi, waktumu sudah habis. Nenek berteriak. Tutup telingamu, jangan dengarkan. Itu bukan manusia. Aku sudah melakukan itu, tapi suara itu menembus apapun yang kulakukan. Jendela kembali bergetar. Aku melihat jelas, dari sela-sela kayu, ada bayangan hitam tinggi. Tinggi sekali. Seolah lebih besar dari pintu rumah. Bayangan itu mendorong rumah nenek, hingga dinding-dinding kayu berderit ketakutan. Nenek berdiri di depan pintu, mengangkat sesuatu yang terlihat seperti botol kecil berisi cairan hitam pekat. Ia membuka tutupnya, dan aroma tajam langsung memenuhi udara. Kalau dia masuk, lari ke kamar mandi belakang. Jangan tunggu nenek. Aku ingin membantah, tapi sebelum aku sempat bicara, pintu depan didobrak dengan kekuatan besar. Angin sangat dingin langsung menerjang masuk. Dan, untuk pertama kalinya, aku melihat bentuk dari bayangan itu. Kakinya hitam seperti dibakar. Lengan panjangnya menyentuh lantai. Kepalanya, seperti tengkorak, tapi tidak sepenuhnya manusia. Matanya kosong, hitam, dan di dalamnya seperti ada pusaran. Makhluk itu masuk sambil membungkuk. Karena tubuhnya terlalu tinggi untuk pintu rumah nenek. Aku membeku. Tubuhku kaku. Nafasku hilang. Makhluk itu berjalan perlahan ke arahku. Setiap langkahnya membuat lantai kayu bergetar pelan. Nenek berteriak. Jangan sentuh cucuku. Ia memercikkan cairan hitam itu ke arah makhluk tersebut. Makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan. Seperti babi hutan dicampur suara manusia menjerit. Tapi itu tidak membuatnya pergi. Ia hanya berhenti sejenak. Lalu, ia membuka mulutnya yang besar dan penuh gigi. Dan dari dalam mulutnya keluar suara. Suara ibu. Ardi,
ikut ibu. Ibu kangen sekali sama kamu. Tubuhku gemetar semakin kuat. Karena itu suara ibu. Suara yang sama seperti saat ia menyuruhku tidur waktu masih kecil. Tapi wujud itu, bukanlah ibu. Nenek mendorongku dari belakang. Lari, Ardi. Sekarang, aku tersentak dan langsung berlari ke arah belakang rumah. Tapi sebelum aku sampai, aku mendengar pintu depan kembali terbentur. Dan suara dua orang masuk. Suara ayah. Suara ibu. Ibu di sini? Di? Ardi? Nak, ikut ayah. Mereka datang. Mereka benar-benar datang. Dan di belakangku, makhluk itu mengikuti. Merayap cepat di dinding seperti laba-laba. Malam itu, aku menyadari sesuatu. Mereka tidak akan berhenti mengejarku. Sampai salah satu dari kami, mati. Hujan turun deras ketika aku berlari meninggalkan rumah nenek. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak berani. Karena teriakan nenek saat mendorongku keluar pintu masih jelas terdengar di telingaku. Lari, Di. Jangan berhenti. Jangan berpaling. Aku berlari tanpa arah, menyusuri kebun belakang yang gelap, penuh lumpur. Daun pisang menampar wajahku, ranting-ranting mencakar lenganku, tapi aku terus bergerak. Di belakangku, samar-samar terdengar suara rumah nenek terguncang keras. Seperti sesuatu menabrak dinding, atau mencoba menerobos masuk. Aku sadar, nenek sedang menahan mereka. Dan malam itu, aku hanya bisa berharap nenek kuat. Aku berhenti di dekat pohon jati besar. Nafasku terengah-engah. Jantungku seperti mau meledak. Tapi ketika aku ingin duduk untuk menenangkan diri, ada suara yang membuat tubuhku langsung membeku. Suara langkah kaki. Pelan, teratur, namun berat. Langkah orang dewasa. Aku bersembunyi di balik batang pohon jati. Kupeluk lututku erat-erat sambil menahan napas. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara yang membuat seluruh darahku seperti berhenti mengalir. Ardi, kamu di luar, nak? Suara ayah. Tapi, bukan suaranya yang dulu. Ada denting aneh di setiap kata-katanya. Seperti suara seseorang yang berbicara dengan mulut yang bukan miliknya. Aku menutup mulutku, menahan diri untuk tidak gemetar. Ayah berjalan makin dekat. Aku melihat sorotan lampu senter mengayun-ayun di antara batang pohon. Keluar, Di. Jangan bikin ayah mengejarmu. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Saat senter itu hampir menyentuh batang pohon tempat aku bersembunyi. Tiba-tiba terdengar suara lain dari arah kiri. Suara perempuan. Pelan, lembut, namun sangat dingin. Di, sini. Ikut kakak pulang. Dadaku langsung sesak. Itu, suara Sinta. Suara yang sangat aku hafal sejak kecil. Tapi dia sudah meninggal. Senter ayah berhenti bergerak. Lalu ia menoleh ke arah suara itu sambil berkata lirih. Jangan ganggu aku. Ini bagianku. Bagiannya? Apa maksudnya? Sebelum aku bisa berpikir, tiba-tiba suara perempuan itu, suara yang menyerupai kakakku menjadi lebih dekat. Ardi, kakak kangen? Langkah-langkah kecil terdengar dari semak-semak. Daun bergerak, tanah berderak. Aku tidak sanggup lagi. Aku lari lagi, sekuat yang aku bisa. Aku terus berlari sampai keluar dari kebun, melewati pagar bambu yang setengah roboh, lalu sampai di jalan tanah menuju sungai kecil di belakang desa. Suasana di sana lebih gelap. Tidak ada lampu rumah. Tidak ada suara manusia. Hanya suara hujan, dan nafasku sendiri. Aku berdiri di pinggir sungai sambil memandang air yang mengalir deras. Aku tidak tahu harus kemana. Tapi satu hal pasti, aku tidak bisa kembali ke rumah nenek. Lalu, ada sesuatu jatuh dari atas tebing kecil di dekat sungai. Aku terlonjak mundur. Saat aku menoleh, aku melihat seseorang berdiri di atas sana. Siluet tubuhnya kurus, rambutnya panjang, bajunya basah. Dia tidak bergerak, hanya menatapku dari atas. Kemudian kepala sosok itu sedikit miring, sangat miring, sampai terdengar suara retakan tulang. Dan dia berkata, Di, aku tidak tahu apakah itu kakakku, atau sesuatu yang menyamar. Karena saat sosok itu turun perlahan dari tebing, cara tubuhnya bergerak, tidak seperti manusia. Aku berlari lagi, menyusuri jalan tanah, sampai akhirnya aku melihat gubuk kosong dekat sawah. Aku masuk ke dalamnya, menutup pintu rapat, dan duduk di pojok gubuk sambil memeluk tubuhku sendiri. Tanganku dingin, kakiku gemetar, mataku panas. Di luar, suara hujan menutupi hampir semua suara lain. Kecuali satu, ketukan pelan di pintu gubuk. Aku menahan napas. Ketukannya makin keras. Lalu suara perempuan itu muncul lagi, tepat dari balik pintu gubuk. Kakak tahu Ardi di dalam. Aku ingin menjerit, tapi suaraku hilang. Dan di sela ketukan itu, ada suara lain lagi. Suara ayah. Serahkan diri, nak. Kau tidak bisa lari selamanya. Perjanjiannya hampir jatuh tempo. Perjanjian? Jatuh tempo? Tumbal? Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Ketukan berubah menjadi hantaman keras. Gubuk berguncang.
Aku tahu, cepat atau lambat, mereka akan menerobos masuk. Dan malam itu, aku hanya punya dua pilihan. Tetap di dalam dan mati. Atau keluar dan menghadapi sesuatu yang mungkin jauh lebih buruk. Tapi sebelum aku memutuskan, tiba-tiba ada suara yang sangat aku kenal, suara nenek berteriak dari kejauhan. Ardi, tutup telingamu. Dan setelah itu, semuanya berubah gelap. Gelap, semua gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Yang aku tahu, tubuhku terasa sangat dingin ketika aku mulai sadar. Hujan di luar sudah berhenti. Tapi gubuk tempat aku sembunyi, masih berbau tanah basah dan kayu lapuk. Aku membuka mata perlahan. Pandangan masih kabur. Kepalaku berdenyut keras seperti baru dipukul sesuatu. Aku mencoba duduk, walau kedua tanganku gemetar. Hal pertama yang kusadari, pintu gubuk itu terbuka sedikit, padahal sebelum aku pingsan, aku menutupnya rapat. Dan hal kedua, ada bekas goresan panjang di kayu pintunya. Goresan seperti kuku, tapi bentuknya terlalu panjang untuk manusia. Aku langsung berdiri dan merapat ke dinding. Lalu aku mendengar suara yang membuat seluruh tubuhku merinding. Suara langkah, pelan, sangat pelan, menyusuri tanah becek di luar gubuk. Suara itu semakin lama semakin dekat. Aku menahan nafas. Sampai akhirnya suara itu berhenti tepat di depan pintu. Sunyi, tidak ada angin, tidak ada suara burung. Hanya keheningan mati. Lalu terdengar suara perempuan. Tapi kali ini jauh lebih jelas. Ardi, kamu sudah besar ya? Aku langsung menggigit bibirku sendiri, menahan tubuhku agar tidak bergerak sedikit pun. Suara itu adalah suara ibu. Tapi sesuatu dari nada bicaranya, rasanya salah. Sangat salah. Pintu gubuk bergeser sedikit. Cahaya pagi yang redup masuk ke sela-sela kayu. Lalu suara ibu berkata lagi. Kamu tahu, Di, tumbal itu bukan untuk menakuti kamu. Ini semua, untuk masa depan keluarga kita. Aku memejamkan mata. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak. Aku tidak ingin percaya bahwa ibu, orang yang membesarkanku, mengatakan itu. Tapi dia tetap bicara. Kakakmu, Sinta, dia terlalu lemah. Dia tidak bisa menanggung beban itu. Jadi sekarang, giliranmu. Dadaku sesak. Aku ingin menjerit, tapi suaraku terkunci. Kemudian suara ayah muncul, berat dan bergema. Ardi, jangan buat semuanya sulit. Keluarga kita hampir berhasil, tinggal kamu. Telingaku berdenging. Kemudian, ada suara lain. Suara perempuan yang terdengar seperti kakakku Sinta. Tapi lebih parah. Lebih retak. Lebih, bukan manusia. Di, kakak nunggu di dalam. Lalu dari sisi kanan gubuk, ada tangan pucat menyelinap dari bawah celah papan. Tangan kecil, pucat, kotor, dengan jari yang sangat panjang. Aku hampir memuntahkan napas yang kutahan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara teriak nenek lagi. Ardi, tutup mata, jangan lihat apapun. Tanpa pikir panjang, aku langsung memejamkan mata. Pada saat yang sama, ada suara seperti angin keras menerjang sawah. Gubuk itu bergetar hebat. Sesuatu seperti menabrak dinding kayu dari luar. Ayah atau makhluk yang memakai tubuhnya berteriak marah. Mak, ini anak kami. Jangan ikut campur. Nenek membalas dengan suara lantang. Anak itu milik Tuhan, bukan milik setan yang kalian pelihara. Lalu, ada suara seperti dua kekuatan saling bertabrakan. Seperti petir. Seperti angin bertubrukan. Seperti pohon tumbang. Aku menutup telinga, menelungkup, dan menempelkan kepala ke lantai tanah. Suara makhluk-makhluk itu berteriak. Dan, untuk pertama kalinya, aku mendengar suara orang tuaku jelas, tanpa distorsi, tanpa suara lain. Mereka menangis. Mak, emak, sakit, tolong. Tapi suara itu hanya berlangsung sebentar. Lalu semuanya berubah menjadi jeritan yang bukan lagi suara manusia. Beberapa menit kemudian, semua suara berhenti. Sepi, hening. Aku membuka mata perlahan. Cahaya pagi masuk dari lubang atap gubuk. Sawah terlihat basah setelah hujan. Asap tipis naik dari tanah. Tiba-tiba pintu gubuk dibuka dari luar. Dan nenek berdiri di sana. Wajahnya pucat. Kerudungnya basah. Nafasnya tersengal. Tapi matanya penuh dengan kekuatan. Ayo, Di, kita harus pergi. Mereka belum selesai. Aku mendekati nenek dengan langkah gemetar. Nek, apa yang terjadi sama mereka? Nenek menatapku lama. Lalu ia menjawab pelan, dengan suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Perjanjiannya jatuh tempo pagi ini. Dan mereka mulai menagih. Nenek menggenggam tanganku kuat sekali saat kami berjalan menjauh dari gubuk itu. Matahari belum naik penuh. Hanya garis jingga tipis di ufuk timur. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di langit. Aku masih gemetar. Tubuhku lemah.
Telingaku masih terngiang suara jeritan ayah dan ibu yang berubah, bukan suara manusia. Aku bertanya pelan. Nek, mereka? Apa mereka masih hidup? Nenek berhenti sejenak. Menghela napas panjang. Tubuh mereka masih di dunia, tapi jiwanya sudah ditarik. Mereka yang menagih tumbal itu, sudah mengambil apa yang tersisa. Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak. Nek, apa benar kakak Sinta jadi tumbal pertama? Nenek tidak menjawab segera. Ia memandang jauh ke arah sawah yang masih berkabut. Lalu perlahan ia berkata, ya, Sinta tumbal pertama. Tapi bukan itu yang paling membuat nenek takut. Yang lebih menakutkan adalah, siapa yang memilih dia? Aku mengerutkan kening. Maksudnya? Nenek menatap mataku. Kakakmu tidak dipilih oleh ayah dan ibumu. Dia dipilih oleh yang mereka puja. Jantungku langsung berdetak cepat. Nenek melanjutkan. Makhluk itu memilih Sinta karena dia paling bersih, paling lembut, paling mudah dijadikan pintu. Pintu apa? Aku belum sempat bertanya ketika nenek berkata lagi, kali ini suaranya lebih serak. Itu sebabnya Sinta sering mimpi buruk sebelum meninggal. Dia sedang dibuka perlahan, sampai akhirnya jiwanya dijadikan jalan bagi mereka untuk masuk rumah. Aku merinding hebat. Nenek menggenggam tanganku lebih erat. Dan ketika jalan itu sudah terbuka, mereka meminta tumbal kedua. Dan yang dipilih adalah kamu. Untuk beberapa detik, seluruh dunia terasa diam. Sampai akhirnya aku berhasil bertanya. Nek, kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Nenek menggeleng. Karena darah kalian ayah dan ibumu pernah membuat perjanjian bahwa keturunan merekalah yang akan membayar bila waktu sudah tiba. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Nek, aku capek, aku takut, kenapa aku diseret ke dalam hal kayak gini? Nenek menepuk bahuku perlahan. Karena kamu masih hidup, dan karena Sinta mati supaya kamu bisa selamat. Aku tersentak. Apa maksudnya? Nenek menatapku lama, lalu berkata. Sebelum meninggal, Sinta menemui nenek. Dia bilang ada bayangan hitam yang selalu mengikuti kamu. Dia takut kamu akan jadi tumbal. Dia memohon agar jalan itu diarahkan ke dirinya. Aku terdiam, tidak bisa bernapas. Kakakku, memberikan dirinya sendiri, agar aku tidak ditarik? Nenek mengangguk seakan bisa mendengar pikiranku. Sinta memilih dirinya. Dan itu membuat makhluk itu menandai namamu sebagai tumbal berikutnya. Aku hampir roboh. Kami berjalan ke rumah nenek yang satunya lagi. Rumah kecil di tepi desa yang jarang ditempati. Di sana lebih aman, kata nenek. Tapi sebelum kami masuk, aku melihat sesuatu. Seekor burung gagak berdiri tepat di atas genteng. Matanya merah. Paruhnya mengeluarkan suara klik-klik seperti memanggil. Nenek langsung menarikku masuk. Jangan lihat matanya. Itu utusan mereka. Aku tersentak. Kami masuk, menutup pintu rapat. Rumah itu gelap dan bau kayu tua. Nenek langsung mengambil sesuatu dari kotak kayu tua. Kain merah, benang hitam, dan sebuah kendi kecil berisi air keruh. Aku tidak pernah melihat nenek seperti ini. Aku bertanya dengan suara bergetar. Nek, mereka itu apa sebenarnya? Nenek memandangku dengan tatapan berat. Mereka, bukan setan biasa. Mereka itu penagih janji. Aku mengulang pelan. Penagih, janji? Nenek mengangguk. Ayah dan ibumu mengambil pesugihan yang paling berbahaya. Setiap kekayaan yang mereka dapat, dibayar dengan umur dan jiwa keturunannya. Leherku terasa kaku. Dan sekarang, setelah ayah dan ibumu jatuh tempo, mereka bukan hanya menagih tumbal dari keluargamu. Mereka juga menagih jalan yang pernah dibuka Sinta. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, jalan itu belum tertutup? Nenek mendekat. Menggenggam kedua bahuku. Selama kamu masih hidup, jalan itu tetap terbuka. Dan mereka akan terus mengejarmu. Ia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Karena kamu adalah tumbal terakhir yang belum mereka dapatkan. Dadaku seperti dipukul sesuatu. Aku mundur selangkah. Nek, apa bisa ditutup? Apa aku bisa selamat? Nenek menghela napas panjang, seolah menahan sesuatu yang sangat berat. Bisa, tapi dengan satu syarat. Aku menelan ludah. Apa syaratnya? Nenek menatap lurus ke mataku. Kamu harus melihat sendiri apa yang terjadi pada Sinta di malam sebelum dia meninggal. Tubuhku langsung merinding. Nek, maksudnya, aku harus lihat apa? Nenek menjawab perlahan, suara paling menakutkan yang pernah kudengar. Kamu harus lihat tempat di mana jiwanya diambil. Aku langsung merinding sampai tulang. Nenek menambahkan, dan malam ini, kita akan pergi ke sana. Udara semakin dingin ketika aku dan nenek mendekati jalan kecil yang menuju sendang. Rumput di kanan kiri seperti bergerak sendiri. Kabut turun pelan,
menutup sebagian jalan setapak. Seolah-olah tempat itu tidak ingin didatangi siapapun. Aku berjalan di belakang nenek dengan langkah gemetar. "Nek, apa kita harus ke sini?" tanyaku lirih. Nenek tidak menoleh. Ia hanya menjawab pelan. "Di tempat inilah nama orang tuamu ditulis. Dan di tempat ini juga." Sinta diserahkan. Dadaku langsung sesak mendengarnya. "Sinta? Kakakku?" Aku menggigit bibir sampai terasa perih. Semakin dekat ke sendang, suara-suara mulai terdengar. Awalnya hanya suara daun, lalu suara air menetes. Tapi lama-kelamaan, ada suara lain. Suara perempuan menangis. Pelan, seperti jauh, tapi jelas. Dan suara itu berkata, "Tolong aku." Aku spontan berhenti. "Nek, itu suaranya siapa?" tanyaku. Nenek memegang tanganku erat. "Jangan jawab. Jangan menoleh." Tapi suaranya makin dekat. "Ardi, kamu dengar aku, kan?" Jantungku langsung berhenti berdetak. Itu suara Sinta. Suara yang sama dari gubuk. Suara yang sama yang mengikutiku sejak malam pertama. Aku tidak menoleh, tapi mataku panas. "Aku kangen Kak Sinta, Nek." Suaraku bergetar. Nenek berhenti berjalan. Dia memejamkan mata. "Kakakmu tidak sepenuhnya pergi di, ruhnya terikat di tempat ini. Itulah sebabnya kita ke sendang untuk memutuskan ikatannya." Kami sampai di tepi sendang. Airnya hitam. Bukan gelap karena malam, tapi seperti tinta. Permukaannya tidak memantulkan apapun. Di tengah-tengah air itu, ada batu besar. Di atas batu, ada sesuatu yang bergerak pelan. Aku tidak tahu itu apa, wujudnya samar, tapi seperti tubuh manusia yang membungkuk. Nenek menarik napas panjang. "Di, apapun yang kamu lihat nanti, jangan dekati air." Aku hanya mengangguk. Tiba-tiba permukaan air bergetar. Seperti ada sesuatu di bawahnya merangkak naik. Airnya menggulung pelan. Lalu dari bawah muncul selembar kain putih yang kotor, mengambang di permukaan. Tidak, bukan kain. Itu baju. Baju yang pernah dipakai Sinta waktu dia meninggal. Aku langsung mundur. "Nek, itu bajunya Kak Sinta." Nenek menatap sendang tanpa berkedip. Dia dipanggil Di. Mereka masih menahannya. Lalu dari tengah sendang, muncul suara lain. Suara laki-laki. Bergaung. Dalam. Tidak seperti suara manusia. "Nenek tua, kau bawa anak itu kembali." Nenek menjawab tanpa takut. "Anak ini bukan milik kalian. Perjanjian kalian dengan ayah ibunya sudah putus." Air di sendang bergerak keras. Seperti ada sesuatu yang marah di bawah. Tidak ada perjanjian yang putus tanpa tumbal diganti. Aku merasa tubuhku ditarik angin dingin. Rambutku berdiri. Udara jadi berat. Lalu suara itu berkata lagi. "Sinta sudah kami ambil. Kini giliran Ardi. Itu harganya." Aku mencoba menahan rasa takut. "Kenapa harus aku?" teriakku tanpa sadar. Sendang diam. Tidak ada suara. Hanya riak kecil. Lalu perlahan, dari permukaan air, muncul kepala. Pucat. Rambut panjang terurai menutup wajah. Tubuhnya pelan-pelan naik. Bajunya putih kusam. Kakakku. Sinta. Tapi matanya hitam. Sangat hitam. Seperti rongga kosong. "Di, jangan pergi, aku sendirian." Dadaku terasa sesak. Kakakku yang dulu selalu melindungiku. Sekarang berdiri di depan mata. Tapi bukan sebagai manusia. Nenek memegang bahuku kuat-kuat. "Itu bukan Sinta seluruhnya. Yang kamu lihat sekarang, hanyalah bagian dari ruh yang ditahan mereka." Air di sekitar sosok itu bergolak. Seperti tangan-tangan tak terlihat meraihnya dari bawah. Sinta atau makhluk yang menyerupainya bergerak maju. Langkahnya, bukan seperti orang berjalan. Kakinya tidak menyentuh tanah. Seperti diseret. "Ardi, ikut kakak." Aku menutup mata. Air mata jatuh sendiri. "Maafkan Ardi, Kak." Tapi sebelum tubuh itu menyentuhku, nenek menancapkan sebuah benda kecil ke tanah. Benda hitam berbentuk segitiga. Begitu menancap, sendang langsung meledak. Air memercik tinggi. Kabut tersibak. Suara jeritan memekakan telinga. Sinta menjerit keras, lalu lenyap di telan air hitam. Semuanya jadi diam. Sangat diam. Nenek menggenggam tanganku, menarikku mundur dari tepi sendang. "Sudah dimulai, Ardi. Kita baru memutus satu ikatan. Masih ada dua yang tersisa." Aku menatap nenek dengan tubuh gemetar. "Nek, ikatan apa lagi?" Nenek menjawab perlahan. "Ikatan jiwa ayahmu. Ikatan jiwa ibumu. Dan satu lagi. Nama yang sudah ditulis sebagai tumbal pengganti." Aku terdiam. Lalu nenek menatapku. Dan ia berkata, "Dan nama itu, sudah mereka ikat sejak kamu lahir." Tubuhku langsung merinding. Nafasku membeku. "Namaku?" tanyaku dengan suara hampir hilang. Nenek memejamkan mata.
Ya, itu kamu. Aku mengepalkan tangan. Nek, kalau aku nggak mau jadi tumbal, perjanjiannya bisa dibatalkan? Nenek menatap ke arah sendang yang makin gelap. Bisa. Tapi konsekuensinya, penagih akan mencari pengganti. Dan kalau tidak dapat, mereka akan mengambil kembali orang yang membuat perjanjian itu. Aku membeku. Itu berarti Nek, ayah dan ibu? Nenek mengangguk lagi. Tiba-tiba tanah di sekitar sendang bergetar keras. Air sendang memercik tinggi sekali. Lalu, sesuatu muncul dari tengah air. Sosok hitam besar, tubuhnya seperti terbuat dari bayangan pekat. Tidak punya wajah jelas. Hanya mata merah menyala seperti bara. Itu, penagih tumbal. Sosok itu bergerak perlahan ke arahku. Setiap langkahnya membuat tanah retak. Lalu ia berbicara dengan suara berat seperti batu digerus. Ardi, sudah waktunya. Suara itu membuat lututku hampir lemas. Nenek berdiri di depan tubuhku dan berteriak. Tidak akan. Dia bukan milik kalian. Ia menaburkan sesuatu ke udara, entah daun apa atau serbuk apa, dan angin langsung berputar seperti pusaran kecil. Makhluk itu bergeser, namun tidak mundur. Nenek yakin bisa. Nenek tidak jawab. Ia hanya menepuk bahuku. Ardi, dengar nenek baik-baik. Ini bukan soal pesugihan lagi. Ini soal memutus rantai dosa keluargamu. Aku menggigit bibir. Air mataku hampir jatuh. Kalau kamu lolos hari ini, garis pesugihan itu berhenti. Tidak akan ada anak cucu yang kena lagi. Aku benar-benar tidak siap untuk kehilangan nenek. Tapi nenek tersenyum kecil. Nenek sudah tua. Sudah lama siap. Kamu masih punya masa depan. Sebelum aku sempat menahan, makhluk itu mengangkat kedua lengannya. Air sendang naik seperti dinding besar. Aku menjerit. Jangan ambil nenek. Aku saja. Tapi nenek menoleh cepat dan berteriak. Tidak. Mereka harus mengambil orang yang membuat perjanjian itu. Dan pada saat itu, dari arah jalan kecil menuju sendang, terdengar suara teriakan panik. Suara ayah. Mak! Jangan serahkan kami. Di belakangnya ada ibu, bajunya robek, rambutnya basah, wajahnya pucat setengah mati. Mereka berdua berlari terseret seperti sedang dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Ayah jatuh tersungkur. Ia merangkak mendekati makhluk penagih. Tuan, jangan ambil nyawa kami. Ambil anak itu saja. Dia tumbal yang sah. Ibu berteriak sambil menangis. Ambil dia. Ambil Ardi. Jangan kami. Dunia seperti berhenti. Dadaku seperti ditusuk ribuan jarum. Orang tuaku. Benar-benar ingin aku mati. Makhluk penagih menggeram pelan, lalu menunjuk ayah dan ibu. Perjanjian. Jatuh tempo. Ayah menjerit ke arahku. Ardi, tolong ayah. Kamu anak durhaka kalau biarkan kami mati. Ibu menjerit lebih keras. Kamu hutang nyawa ke kami. Aku berdiri. Tubuhku gemetar hebat. Aku ingin marah. Aku ingin membenci. Tapi aku juga sedih. Sangat sedih. Namun sebelum aku bisa mendekat atau melakukan apapun, makhluk penagih mengayunkan tangannya. Suaranya seperti angin pisau memotong udara. Dan dalam hitungan detik, ayah dan ibu terangkat ke udara. Tubuh mereka terpelintir seperti kain diperas, lalu ditarik masuk ke dasar sendang. Dalam sekali tarikan, tanpa sempat menjerit panjang, tanpa sempat minta ampun, air sendang kembali tenang. Hening, tidak ada apa-apa lagi. Makhluk penagih menatapku, mata merahnya perlahan padam. Perjanjian selesai, kemudian wujudnya pecah menjadi kabut gelap, dan kabut itu menghilang tertelan angin.